Selamat pagi, selamat bergabung kembali di channel kami di Mas Buan Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyalakan salah satu unit sepeda motor yang ada di kami, yaitu adalah Easygo 2 Bike. Perlu diketahui, Easygo 2 Bike ini adalah sebuah produk yang sudah mengalami beberapa perubahan, terutama di bentuk baterainya, bentuk pengecasannya. Kali ini mungkin adalah produk yang bisa dibilang terbaru dan terakhir. Terus untuk part yang bisa kita dapatkan di sini ada kunci kontak. Terus kemudian untuk cara membuka joknya cukup kita goyang ke arah kiri tanpa perlu menekan. Terus kemudian di jok ini kita bisa tarik. Nah, di sini ada power MCB utama, digunakan sebagai power utama untuk memutus arus. Kita bisa nyalakan. Nah, ketika terdapat bunyi seperti itu, maka nyalanya sudah berhasil. Nah, itu adalah salah satu bentuk keamanan. Sini ketika kita membeli unit Easygo Bike, kita juga mendapatkan spion, terus kemudian fasilitas speedometer, terus kemudian footstep, terus kemudian ini ada plat nomor. Plat nomor ini saya juga lakukan sendiri, alhamdulillah berhasil. Terus kemudian mesinnya itu langsung ke roda, jadi dia tidak memakai fan belt. Salah satu keuntungannya adalah ketika kita langsung mesinnya itu ada di roda, maka tidak akan ada energi yang terbuang. Jadi bisa dibilang bisa meminimalisir suara juga meminimalisir energi yang terbuang juga. Dan itu selanjutnya untuk part-part yang selanjutnya mungkin di sini ada bentuk dari lampu kepala. Di sini sangat unik ya. Di sini terdapat lampu DRL-nya. Terus kemudian ini lampu sen kanan, yang ini sen kiri. Langsung saja yang selanjutnya kita nyalakan. Dari motor listrik tersebut. Cukup kita kontak ke arah kanan, maka di sini akan kalibrasi sendiri. Nah, di sini ada beberapa indikator. Salah satunya speedometer 1, yang kedua posisi gear atau posisi gigi, yang ketiga adalah kapasitas baterai. Posisi gigi, posisi baterai di sini masih 100%. Terus kemudian di sini ada odometer. Jika nanti saya ada salah, mohon dibenarkan lewat komentar ya. Odometer yaitu jarak tempuh dari motor tersebut. Terus kemudian ini adalah waktu nyala dari kendaraan. Waktu nyala dari kendaraan ada berapa menit dan lain sebagainya. Nah, di motor listrik Easygo 2 ini kita mendapatkan 2 unit rem ya, rem depan dan rem belakang. Jadi hampir sama dengan sepeda motor matic yang biasanya seperti itu. Ada rem belakang, ada juga rem depan. Terus kemudian di sebelah, kita lihat dulu di sebelah kiri, di sini ada sen kiri. Ketika kita mau menyalakan, kita cukup menyalakan, pencet 1 kali, tekan, maka indikator akan nyala. Nah, maka sen depan nyala, kemudian sen belakang juga nyala. Ketika kita mau mematikan, maka kita tekan sekali lagi. Oke. Terus kemudian ada lagi sen sebelah kanan, cukup kita tekan 1 kali, maka indikator akan nyala, sen depan akan nyala. Ketika kita mau mematikan, cukup kita tekan 1 kali lagi. Nah, kemudian ada tombol sebelahnya. Ini adalah tombol lampu, tapi sebelum menyalakan tombol lampu, kita nyalakan dulu tombol sebelah kanan, yaitu lampu kota dan lampu kepala.
Nah ini, nah, lampu untuk nah, terus kemudian yang selanjutnya apalagi ya, ini ada 2 buah klakson, terus kemudian kanan dan kiri ya, terus di sini ada pengisian USB. Ketika kita melakukan perjalanan kita bisa pengecasan. Nah untuk yang selanjutnya, ketika kita sudah dalam kondisi seperti ini, tadi saya ulangi ya, nyala awal, ini ada mode P. Mode P itu adalah ketika kita gas itu dia tidak akan berputar mesinnya. Tujuannya apa? Ini adalah sistem keamanan bagi anak kecil dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mau jalan, mau pindah mode siap atau ready, cukup kita dengan menekan rem. Nah, maka dengan sendirinya akan pindah ke 0. Ini sudah kita sebut sebagai mode ready atau siaga. Nah, yang selanjutnya ketika kita mau jalan, ini catatan untuk pemula ya, terutama ibu-ibu, silahkan pindah gigi dulu ke mode 1. Jadi perlu diketahui Sigo 2 ini ada 3 percepatan. 1 untuk kecepatan 0 sampai 20, 2 20 sampai 40, yang ketiga itu 40 sampai 60. Jadi maksimal kecepatan di motor ini yang bisa ditempuh itu adalah 60 km per jam. Nah, ketika sudah di mode 1 ya, kita tinggal langsung gas saja, maka motor akan berjalan. Kenapa kok kita pindah di mode 1? Karena kalau di mode 2 dan mode 3 itu hentakannya berbeda. Jadi semisal contoh ini mode 2, maka motor tersebut akan nyendal, seperti tenaganya beda. Maka kita pilih mode 1. Itu sangat berbahaya untuk ibu-ibu, untuk anak-anak dan lain sebagainya. Sekarang kita coba jalan. Nah, kecepatan semakin naik. Ini saya coba dalam ruangan untuk pengujian pengujian lebih singkat saja. Tinggal kita gas, kaki saya dua-duanya di atas. Cukup simpel memang untuk penggunaan motor listrik jenis ini. Cukup simpel dan cukup murah. Perlu diketahui kemarin saya membuat BPKB dan selanjutnya. Nah, ini mungkin nanti bisa saya ceritakan di part yang selanjutnya, kelebihan-kelebihan dari motor listrik, terutama dari pabrikan Isigo 2. Nah, kenapa kita harus memilih motor listrik? Tentu pemirsa semuanya bertanya-tanya kelebihannya apa sih gitu. 1, tentu kita lebih bisa meminimalisir bagaimana biaya perawatan. Biaya perawatan otomatis kita tidak mengganti oli ya. Sekali lagi kita tidak perlu mengganti yang namanya oli. Karena apa? Motor ini sama sekali tidak menggunakan oli untuk mesin ya, karena dia menggunakan dinamo atau motor listrik. Nah, kira-kira servis apa sih yang bisa kita jangkau di sini? Pertama, mungkin kita bisa mengecek sistem rem, terus kemudian ban, ya, terus kemudian lampu-lampu atau kelistrikan. Mungkin itu yang perlu kita cek sebelum kita berkendara jarak jauh. Oh ya, mengenai jarak, motor ini diklaim oleh pembuatnya bisa menempuh jarak sampai 80 km sekali cas. Padahal sekali cas itu membutuhkan waktu 3 sampai 5 jam. Tapi saya dapat brosurnya itu pengecasannya sampai 5 jam. Tapi ada juga kemarin pelanggan saya yang mengecasnya hanya 3 jam langsung selesai. Ya, oke. Mungkin itu nanti untuk hal yang lainnya bisa kita sambung di part yang selanjutnya mengenai kelebihan-kelebihan dari motor listrik tersebut. Cukup menarik memang, apalagi digunakan oleh ibu-ibu untuk kita berkendara dalam kota. Kalau untuk di luar kota mungkin speknya
bukan lagi untuk ECGO2 ini, tapi kita bisa ubah ke spek yang lebih tinggi, contohnya ECGO5 dan mungkin yang speknya lebih tinggi dari ini, karena ini maksimal hanya mencapai kecepatan 60 km per jam. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Selamat berjumpa kembali nanti di part yang selanjutnya. Semoga pemirsa semuanya nanti bisa tertarik dengan channel saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di part yang selanjutnya. Terima kasih.